Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala hadar rasulil adim wa ala alihi wa aswajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku, jamaah Majelis Dzikir Alif yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kiranya kita tidak berjumpa dalam suatu majelis alif dikarenakan sesuatu hal. Kiranya seluruh jamaah majelis dzikir alif yang aku cintai, yang selalu hadir dalam hatiku, yang selalu hadir dalam doaku, mudah-mudahan kita semuanya benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan dunia ini, terlebih di kehidupan ke akhirat kelak. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan pada hari perhitungan kelak kita diakui dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku jamaah majelis dzikir alif yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita bersama benar-benar merasakan dalam keadaan yang semuanya serba sulit dikarenakan suatu wabah yang melanda negeri kita ini. Akan tetapi marilah kita kaji bersama bahwasanya wabah ini adalah suatu hikmah, adalah suatu proses dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmatnya, untuk memberikan ilmunya, untuk berkomunikasi kepada kita. Mudah-mudahan dengan iman yang kita punya, dengan keyakinan yang teguh yang kita punya, dengan rasa cinta yang selalu ada di hati kita dapat mensikapi wabah ini dengan baik. Sekarang di mana-mana dalam peraturan yang ada sekarang, tentu kiranya kita harus patuh, kita harus hormat sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus patuh kepada pemerintah, kita harus patuh kepada pemimpin-pemimpin kita, kita harus patuh kepada para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Jamaah sekalian, tidak ada yang bisa membatasi rasa, tidak ada yang bisa membatasi kajian ini, walaupun wabah tersebut sangat-sangat mengancam. Mari bersama-sama kita renungkan, mari bersama-sama kita hayati hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi yang seperti ini. Kita sholat di masjid sudah tidak diperbolehkan karena bahaya yang sangat-sangat mengancam. Kita tidak boleh sholat berjamaah, bahkan sekarang kita tidak boleh sholat Jumat, bahkan sholat tarawih dan sholat Idul Fitri kita disarankan untuk ada di rumah. Betapa rindu hati saya untuk berjumpa dengan Anda semuanya. Terekam, terenung dalam batin saya, di mana di waktu kita berzikir bersama-sama,
di mana di waktu kita berdoa, bermunajat bersama-sama, menangis bersama, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di masjid dilarang. Sudah waktunya kita untuk lebih memperdalam ketasawufan kita. Sudah waktunya kita diperintah oleh Allah untuk bertasawuf. Bukan hanya belajar tasawuf, tapi kita sudah diharuskan untuk bertasawuf. Hendaknya kita sudah bisa memahami. Mari kita renungkan bersama-sama makna hakikat dari masjid kita. Tidak ada keadaan apapun yang menghalangi kita, bahwasanya kita setiap saat kita sholat ada di dalam masjid, yaitu hati kita, yang tidak ada apapun yang bisa mengotorinya, tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. Marilah kita kaji, masjid adalah hati kita. Di hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata orang sholat di masjid terus mendapatkan derajat 27 tingkat atau 27 kali pahalanya. Mari kita renungkan bahwasanya hakikat bagi orang-orang insan-insan pilihan yang sudah bisa menemukan masjidnya, sudah bisa memahami bahwasanya dia imam dan mengetahui makmumnya, dengan dia sudah mengetahui hakikat berjamaah, maka insan-insan hamba-hamba tersebutlah yang mendapatkan 27 kali derajat. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa, dan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid biasa. Tentu kiranya kita jangan berhitung-hitung matematika, jangan berhitung-hitung dengan akal yang sangat-sangat rendah, dengan penafsiran yang sangat-sangat rendah. Kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi tersebut dikarenakan ilmu kita. Maksud daripada Masjid Nabawi karena kita sudah sangat-sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bisa bertemu dengan beliaunya. Kita sudah bisa mengartikan makna dari setiap tuntunan beliaunya. Dan terutama kita bisa menjalankan seluruh amaliyah tuntunan dari beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Bagi yang mengartikan masjid, bagi yang bisa mengartikan masjid, terlebih mengetahui kiblatnya, yaitu di Masjidil Haram, insan-insan hamba-hamba yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj, perjalanan sampai dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setinggi-tingginya martabat, setinggi-tingginya makom, setinggi-tingginya kebahagiaan, sehingga insan-insan hamba-hamba yang terpilih yang bisa mendapatkan pahala berlipat ganda kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji lagi makna daripada jamaah. Jamaah, janganlah kita mengartikan bahwasanya dengan semakin banyak jamaah kita berbangga diri. Tidak. Saya ingin mengajak jenengan semuanya, saya ingin mengajak Anda semuanya mengartikan lebih dalam lagi dengan pengertian jamaah, bahwasanya muslim yang lainnya adalah saudara bagi kita. Jamaah walaupun sedikit, sebagaimana yang ada di Majelis Dzikir Alif ini, saya ingin rasa saudara, sambung rasul, jiwa yang saling terkait, saling mengerti,
Rumongsong rumangsani itu ada di dalam hati, ada di dalam jiwa jamaah Majelis Dzikir Alif. Antar jamaah timbul dengan ketulusan, rasa persaudaraan yang murni dengan tanpa tendensi apapun. Yang dituju hanyalah semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum tentu suci, kita belum tentu lebih baik daripada jamaah yang lain. Maka dari itu, kita minta doa dari jamaah kita. Kita minta doa dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ijabah doanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meridhoi diri kita, dapat meridhoi seluruh ibadah kita. Jamaah Majelis Dzikir Alif yang dirahmati Allah, kiranya beberapa waktu yang lalu sebelum adanya wabah corona ini, saya sering kali mengingatkan, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dengan berzikir. Dengan berzikir kita menambah iman kita, kita menambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang baru kita rasakan betapa mahalnya rasa kemerdekaan, betapa mahalnya kebebasan. Saya sangat rindu dengan berkumpul dengan seluruh jamaah sekalian. Saya sangat rindu kita berzikir bersama. Dengan keikhlasan ketulusan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan perlindungan kepada kita semuanya, sehingga wabah ini dapat segera teratasi dengan baik, sehingga wabah ini dapat segera tersingkir dari bumi ini, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul lagi dalam suatu majelis yang mulia, yaitu Majelis Dzikir Alif. Jamaahku sekalian yang dirahmati Allah, kiranya penyampaian saya ini adalah sedikit himbauan, kiranya kita dapat tegar dalam menghadapi wabah ini, kiranya kita dapat saling membantu, dan kiranya semoga suara ini dapat mewakili hati dan raga saya untuk berjumpa dengan Anda sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah seluruh rangkaian hidup kita ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah lagi mengajak kita untuk berkomunikasi, lagi mengajak kita untuk berbicara, bahwasanya selalulah berprasangka baik kepada Allah. Pasti di balik semua wabah ini Allah memberikan suatu kebahagiaan, Allah memberikan suatu hikmah ilmu kepada kita. Sekali lagi, bagi jamaahku, saudaraku sekalian, kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berprasangka baik. Sekali lagi, dengan berprasangka baik dan selalu bermunajat kepada Allah. Yang kedua, marilah segala hal yang kita alami, jangan sampai lupa kita mempunyai Kanjeng Nabi, kita mempunyai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sepakati, yang sudah kita saksikan, kita percayai bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tuntunan kita. Hal apapun, ingatlah bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak hal tuntunan,
baik itu lahir maupun batin. Marilah bersama-sama kita ingat kepada Kanjeng Nabi. Semoga dengan kita membaca sholawat, semoga dengan kita selalu ingat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seluruh hajatan kita, diri kita dan keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, Engkau yang tidak setengah kasih akan dunia, selalu larut berzikir dalam mujahadah kepada Allah, yang selalu memberikan semangat kepada hidupku, yang selalu menumpahkan kasih sayang, yang menjadi jalan terang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu meyakinkan aku akan keselamatan dunia dan akhirat, yang selalu mendengarkan keluh kesahku, yang senantiasa tidak ada habis-habisnya ya Kanjeng Nabi. Maka selalu sayangilah aku ya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, maafkanlah diri ini yang belum bisa sepenuhnya menjalankan sunnahmu, menyebarkan salam kepada seluruh penduduk negeri ini, belum bisa menegakkan agama ini. Aku hanyalah makhluk kecil yang lemah ya Nabi, yang belum bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, terutama nikmat dengan kehadiran, dengan kasih sayang darimu ya Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin Kau selalu hadir dalam mimpi-mimpiku seperti malam-malam yang telah berlalu. Aku ingin selalu berjumpa denganmu ya Nabi Allah, mencium tanganmu yang teramat mulia dan memandang wajahmu yang teramat agung. Ingin aku ya Nabi tetap terus bergayut di jubahmu, membungkuk yang selalu ada di pintumu ya Nabi, dan selalu setia kepadamu dari hayat hingga akhir kalam. Aku hanya punya air mata yang selalu tertumpah saat aku rindu padamu. Aku hanya punya air mata yang selalu tertumpah dikala aku menemuimu. Aku hanya punya air mata yang bisa membuktikan ketulusan hatiku bahwasanya aku sangat-sangat mencintaimu ya Nabi Muhammad. Hanya itulah yang aku punya ya Rasul. Sungguh aku ingin membasuh telapak kakimu dengan air mataku ya Nabi, hanya air mataku ya Nabi, ya Rasulullah. Ingatlah selalu diriku, carilah diriku kelak, sehingga aku dapat menjadi orang-orang yang sangat beruntung, insan yang beruntung, dengan mengakuimu, dengan mencintaimu ya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jamaah Majelis Dzikir Alif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci daripada surga, kunci daripada pengampunan, ingatlah, di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak bahwasanya kita harus mencintai, harus menjalankan seluruh tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan para alim ulama. Kunci daripada surganya Allah, kunci daripada ridhonya Allah, dan sebaik-baiknya dzikir, yaitu La ilaha illallah, La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, cintaku, ya Allah, Dikaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Berikanlah aku sahabat-sahabat yang selalu setia dalam menggapai ridho-Mu, ya Allah, yang tangguh dan tabah dalam segala kesulitan, yang tidak menjauh bila diberi kesenangan, dan tidak mengeluh bila diberi cobaan. Ya Rob, berilah saudara-saudaraku karunia yang membuat mereka selalu bersyukur kepadamu. Janganlah kami Engkau pecah, ya Allah. Janganlah kepada kami Engkau titipkan dendam kesumat, iri, dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya. Tapi titipkanlah di hati kami sifat saling menyayangi dan mencintai sesama. Sifati kami dengan sifat-Mu, ya Allah, yaitu sifat saling mencintai, sifat saling menyayangi, yaitu kasih, saling merasa dan mengerti, hari ini dan untuk selamanya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku diam dengan hanya memandang, tersenyum dengan segala rahasia kasih-Mu. Berikanlah sebagian rasa kasih ini kepada sahabat-sahabatku, ya Allah, sehingga mereka bisa merasa tanpa melihat dan bisa mendengar tanpa membunyikan suara apapun. Kasih yang tulus, tanpa ada rasa ketakutan dan fitnah. Perjalanan di hamparan luasnya padang pasir menuju bukit sabana hijau dan dinginnya air yang mengalir melewati sungai-sungai. Tidak inginkah Engkau, saudaraku, bersamaku melewati dan menuju tempat tersebut? Walaupun dahaga dan lapar serta teriknya panas yang membakar akan kita alami. Apabila sahabatku masih takut bersamaku, apabila saudaraku masih takut bersamaku, apabila temanku masih takut bersamaku, tolong selalu ingatlah, kelak bahwasanya aku pernah mengajakmu. Antara kebahagiaan dan kesengsaraan sudah tiada lagi bagiku. Dan kelak suatu saat engkau pun akan tahu, walaupun terlambat dan penuh dengan penyesalan tangisan yang sudah tiada arti lagi. Cukuplah waktu yang akan membuktikan dan membuka semua rahasia ini. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah, sadarkanlah hamba seorang hamba, sadarkanlah hamba seorang hamba, sadarkanlah hamba seorang makhluk, sadarkanlah hamba mengemban amanah. Ya Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui isi hati kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui ketulusan jiwa kami. Selalu bimbing kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Ridhoi kami, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir Alif yang dirahmati Allah, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian demikian dari saya. Sekali lagi, ini adalah obat rindu kita. Semoga kerinduan kita ini benar-benar tulus. Semoga kerinduan ini sebagai bukti rasa persaudaraan kita, sebagai bukti makna daripada jamaah. Semoga kerinduan ini teriring dengan doa-doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita dipertemukan
dalam suatu majelis yang mulia, yaitu majelis Dzikir Alif. Semoga majelis Dzikir Alif dapat menjadi beserta, dapat menjadi penolong kita, insyaallah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkanlah diri kami, maafkanlah tutur kataku, maafkanlah seluruh sikapku, karena hamba, karena aku masih jauh dari kata sempurna. Maafkanlah bahwasanya aku selalu mengganggu Anda, selalu merepoti jenengan semuanya. Mudah-mudahan jenengan semuanya diberikan ilmu, keikhlasan yang tulus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di sore hari ini yang bertepatan, insya Allah sebentar lagi kita berada di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah menakdirkan diri kita untuk dapat menjumpai bulan suci Ramadan, sehingga dapat melebur seluruh dosa-dosa kita. Bulan yang sangat-sangat suci, bulan yang sangat-sangat mulia. Dan semoga dalam kehidupan kelak kita dapat menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik, jauh lebih iman, jauh lebih soleh-solehah. Saya pribadi dan keluarga saya sekali lagi dalam menjelang nisfu Sya'ban, mohon maaf yang setulus-tulusnya dari hati jenengan semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangan yang telah saya lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada jenengan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.